Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fauzia dari kelas 10 Tekbar 2, nomor absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang dibuat bersama teman-teman beberapa waktu lalu mengenai sejarah dunia farmasi, industri 4, dan produk life cycle. Pertama, saya akan membahas tentang perkembangan sejarah dunia farmasi. Farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan sebutan bangsa Yunani kuno untuk obat. Awalnya dipelajari oleh manusia pada zaman dahulu sebagai obat atau guna-guna untuk dapat dipakai dalam maksud baik atau maksud jahat. Pada zaman Babilonia kuno, telah ditemukan teks medis berupa tablet kuno dari batu tanah liat yang besar, berisi tulisan-tulisan tentang obat dan penyakit. Tulisan ini merupakan catatan pertama terkait gejala penyakit, resep, dan arah untuk peracikan, serta doa kepada para dewa. Lalu pada abad 16 sebelum Masehi ditemukan kertas bertulis panjang 60 kaki dan lebar 1 kaki di makam Raja Mesir. Di dalamnya terdapat kurang lebih 800 formular resep yang mencakup 700 macam atau jenis bahan obat yang terdiri dari campuran bahan, tumbuh-tumbuhan, hewan, atau mineral. Farmasi sendiri pertama kali dikenalkan oleh Hippocrates 450 sampai 370 sebelum Masehi, seorang dokter dari Yunani. Ia juga membuat sistematika dalam pengobatan, menyusun uraian tentang ratusan jenis obat-obatan dan dinobatkan sebagai bapak ilmu kedokteran. Kemudian, Dioscorides abad ke-1 Masehi menjadi orang pertama yang menggunakan ilmu tumbuhan sebagai ilmu farmasi. Kemudian ini diterapkan dan kemudian menghasilkan karya dengan sebutan De Materia Medica. Ia mengembangkan ilmu farmakognosi dan menghasilkan obat-obatan yang dibuat seperti napidium, opium, ergot, hyoscyamus, dan cinnamon. Lalu Galen 120 sampai 130 Masehi, seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani yang berkewarganegaraan Romawi, terkenal setelah menciptakan sistem pengobatan, fisiologi, dan patologi yang merumuskan kaidah-kaidah yang banyak diikuti selama 1500 tahun. Ia juga dinobatkan sebagai pengarang buku terbanyak di zamannya dan meraih penghargaan untuk 500 bukunya tentang ilmu kedokteran farmasi serta 250 buku lainnya tentang filsafat, hukum, maupun tata bahasa. Karyanya di bidang farmasi mengenai penyediaan obat yang sekarang dikenal sebagai farmasi galenik. Kemudian farmasi pun terus berkembang hingga seperti sekarang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang industri 4 dan penerapannya dalam dunia farmasi. Pertama, industri 4 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Singkatnya, industri 4 menghasilkan pabrik cerdas. Revolusi industri generasi keempat dapat diartikan sebagai adanya campur tangan sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi machine learning dan L4-based. Istilah industri 4 pertama kali dikembangkan pada Hannover Fair 4-8 April tahun 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya. Dengan bantuan teknologi, ini merupakan kombinasi sistem fisik, siber, Internet of Things, dan Internet of Systems. Di sini, komputer dibiarkan saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kemudian, penerapan industri 4. 1. Pengimplementasian sistem
Internet of Things pada proses produksi di pabrik farmasi. 2. Telemedicine yang memantau dan mengontrol pengobatan pasien yang dilakukan dari jarak jauh dan terkoneksi internet. 3. Apotek online yang dimana pasien atau konsumen dapat memperoleh atau membeli obat-obatan yang diinginkan secara online tanpa harus datang langsung ke apotek. Terakhir, nomor 4. Teknik komputasi yang dapat menemukan dan merancang obat baru secara singkat dengan menggunakan beberapa metode seperti docking molekuler, pemodelan dan pemetaan permafor, dan lain-lain. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai Industri 4. Selanjutnya yaitu produk life cycle serta konsep dan contoh produk life cycle. Pertama-tama, definisi produk life cycle yaitu proses perjalanan dari penjualan dan keuntungan produk selama masa hidupnya, mulai produsen mengenalkan dan memasarkan produknya, hingga produk tersebut digantikan oleh produk sejenis yang lebih user-friendly, canggih, dan terbaru. Tahapan-tahapan produk life cycle. Pada setiap tahapan dalam daur hidup produk memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Kotler 2007, diantaranya yaitu A. Pada tahap perkenalan, penjualan rendah, biaya per pelanggan tinggi, laba negatif, pelanggan inovator, dan pesaing sedikit. Kemudian B. Pada tahap pertumbuhan, penjualan meningkat dengan cepat, biaya rata-rata per pelanggan, laba meningkat, pelanggan pemakai awal, dan pesaing jumlahnya bertambah. C. Pada tahap kedewasaan, berada di puncak penjualan, biaya per pelanggan yang rendah, laba tinggi, pelanggan mayoritas tengah, dan jumlah pesaing stabil mulai turun. D. Pada tahap penurunan terjadi penurunan penjualan, biaya per pelanggan rendah, laba menurun, pelanggan pemakai terlambat, dan pesaing jumlahnya menurun. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi produk life cycle. Apa saja faktor-faktor itu? Faktor yang mempengaruhi produk life cycle tidak terbatas. Di antaranya penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi, nilai yang bergeser, pergeseran mode, munculnya pengganti kompetitif, alasan politik, dan stabilitas ekonomi. Tujuan produk life cycle adalah memperjelas berbagai tantangan pemasaran yang ada serta alternatif strategi yang bisa diterapkan. Membantu pabrik untuk mengambil keputusan dalam memahami dinamika produk dan pasar. Kemudian, konsep dan contoh produk life cycle. A. Konsep produk life cycle. 1. Tahap perkenalan atau introduction. Ketika sebuah pabrik mulai meluncurkan dan mengenalkan produknya, ciri-cirinya yaitu adanya promosi besar-besaran, omset penjualan masih rendah, jumlah produksi masih rendah. Kemudian nomor 2, tahap perkembangan atau growth. Ketika sebuah produk mulai dikenal dan digunakan oleh konsumen, ciri-cirinya yaitu pasar semakin meluas, omset penjualan yang terus naik, mulai diproduksi dalam jumlah banyak, pesaing semakin banyak dan bervariasi. Nomor 3, tahap kedewasaan atau maturity. Ketika omset penjualan mulai menurun, sementara persaingan semakin ketat dan saling berebut pasar serta konsumen. Pada tahap ini, produk akan banyak diinovasikan. Ciri-cirinya yaitu harga produk semakin menurun, produksi yang tinggi, cash flow ada di posisi positif. Kemudian, nomor 4, tahap penurunan atau decline. Ketika keuntungan terus menurun atau dapat dibilang merupakan
masa kuno dari sebuah produk. Di tahap ini, pabrik dituntut untuk lebih gencar berinovasi. Ciri-cirinya yaitu konsumen mulai jenuh sehingga jumlah produksi menurun, pesaing banyak bermunculan sebagai pengganti produk yang mengalami penurunan, kemudian terakhir laba menurun signifikan. Kemudian B. Contoh produk Lipcycle. 1. Susu Frisian Flag. Pertama kali didirikan di Belanda, lalu sampai di Indonesia yang dikenal dengan susu bendera yang memimpin industri susu selama puluhan tahun. Semua karena strategi mereka yang memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu hingga mendirikan posyandu. 2. Teh botol Sosro. Dulu, merek ini sangat digemari dan dikonsumsi sangat luas oleh masyarakat. Namun, seiring waktu kedudukannya tergeser oleh merek lain sehingga kini tidak terlalu eksis lagi. Ketiga, handphone Nokia. Apa yang diketahui tentang farmasi? Farmasi adalah ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk mengenai obat. Ilmu farmasi adalah terapan dari 3 bidang ilmu, yaitu kedokteran, kimia, dan biologi. Ilmu farmasi juga berfokus pada ilmu sosial seperti manajemen farmasi dan farmakoekonomi. Kemudian, jenjang pendidikan farmasi, yaitu SMK Farmasi selama 3 tahun, D3 selama 3 tahun, S1 selama 4 tahun, kemudian profesi apoteker selama 1 tahun. Kemudian, ketertarikan terhadap bidang peminatan jurusan farmasi, yaitu farmasi industri dan farmasi klinik. 4. Jenjang karir farmasi yang diharapkan. Sekarang saya sudah mulai menempuh di jenjang SMK Farmasi. Saya ingin lanjut ke D3, kemudian ke profesi apoteker. Nomor 5. Rencana setelah lulus dari SMK BIM Jombang adalah bekerja di industri farmasi atau di apotek. Kemudian, jika memiliki cukup uang, maka akan lanjut kuliah. Banyak sekali hal yang berubah di dunia ini, mulai dari hal kecil hingga hal yang besar. Mau tidak mau, kita juga harus berubah mengikuti arusnya dan menyesuaikan diri. Demikian hasil presentasi mengenai farmasi elemen 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.